Mas Dedi, kapan? Setahun. Iya. Ya kan, persiapan setahun. Ini 3 tahun. 3 tahun. Demi beasiswa cuy. Iya. Iya bener, tapi bener juga kan maksudnya kayak kita tuh mau kuliah di mana berarti strategi dari awal itu yang Harus dipersiapkan. harus dipersiapkan, bener. Itu sih, jadi memang kita harus prepare-nya benar-benar dari awal karena kan nggak ada yang instan untuk beasiswa itu. Welcome back to podcast Akbara. Jadi hari ini kira-kira kita mau ngomongin apa ya guys? Gimana nih Mas Dedi, Bu Nana? Udah tahu belum hari ini kita mau ngomongin apa? Tahu nggak? Apa ya? Nggak tahu saya. Loh, kan ini udah diundang nih di ruangan ini, masa nggak tahu mau ngomongin apa? Kita harus ngomongin sesuatu yang berfungsi dan berfaedah gitu lah. Oh gitu. Iyalah. Oh, Masa contohnya? contohnya entah kita ngomongin beasiswa untuk mahasiswa. Soalnya kan ini penonton kita kan kebanyakan mahasiswa ya. Jadi sasaran utama kita itu pasti mahasiswa. Oke. Ya boleh. Jadi masuk tahun ajaran baru ya, Nah. Ini tahun 2024 24 gitu ya. Masuk tahun ajaran baru. Ini kayaknya ngomongin masalah perkuliahan tuh kan gak bisa yang instan. Nggak bisa. Gak bisa. Bener. Harus ada persiapan banyak sekali. Nisa, kamu semester 3 kan? Bener Pak. Semester 3. Dulu penentuan mau kuliah itu persiapannya gimana? Kok malah saya yang ditanya? Lah kan yang kuliah kamu. Ini mahasiswa cuma kamu loh. Oh iya. Oh, Kan narasumbernya baginda-baginda sekali. Aduh. Kita malah kayak di sidang sih. gimana nih? Kamu persiapannya dulu gimana? Dulu itu dari awal semester kelas 3. Jadi persiapannya selama 1 tahun lebih. Karena kan kita harus tahu nih potensi diri kita itu dan yang kita sukai apa. Jadi bisa nentuin jurusan kuliah. Terus abis nentuin jurusan kuliah, nanti nentuin jurusan apa? Biayanya gimana. Oke. Nah itu yang penting sih Pak. Jadi Nah. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih untuk mempersiapkan Iya. itu. Kamu IPA atau IPS? IPA. Oh IPA. IPA ya. Nah, Nana Enggak. gimana? Oh aku, Oh. aku dulu itu juga sih malah justru dari kelas 1. Karena apa? Karena kita iya dong. Lebih lama kan. Baru masuk udah. Iya, Mikirin karena gini, kuliah, kenapa bisa. aku dari kelas 1 SMA itu udah mikirin mau kuliah apa. Kalau kuliah apanya kayaknya berganti-ganti ya. Iya. Cuman mikirin dari kelas 1 tuh kenapa? Karena harus meningkat nih secara raport. Karena kan dulu ada namanya Oh, PMDK. iya. Jadi Oh. yang dikejar adalah PMDK. PMDK tuh seleksi yang pakai nilai raport itu loh, Oke, Det, gitu. kayak sekarang ini. SNBP. Iya, sekarang Ya, SNBP gitu kan. Terus akhirnya ya setiap semester harus naik nilainya. Perkara prodinya yang mau diambil apa ini baru kayak kepikiran di kelas 3 juga deh. Itu pun gonta-ganti untuk prodinya gitu. Mas Dedi, Kamu kapan? setahun. Iya. Ya kan persiapan setahun. Ini 3 tahun. 3 nih. Demi tahun. beasiswa cuy. Iya. Iya bener, tapi bener juga kan maksudnya kayak kita tuh mau kuliah di mana berarti strategi dari awal itu yang Harus dipersiapkan. harus dipersiapkan, bener. Itu sih, jadi memang kita harus prepare-nya benar-benar dari awal karena kan nggak ada yang instan untuk beasiswa itu. Oke bener. Oh berarti Nana dapat beasiswa. Iya, aku alhamdulillah tuh S1 S2 beasiswa semua. Keren. Sama beasiswa. Kalau Mas Dedi gimana? Kamu dulu beasiswa enggak? Ya, Saya juga beasiswa. Sekarang kan? beasiswa. Oh, beasiswa. Iya. Beasiswa apa? KIP kuliah. KIP kuliah kan mana? Aku waktu S1 itu bidik misi, terus waktu S2 itu dari Kemenhan. Bidik misi itu bukannya ya KIP, KIP kuliah. iya. Tapi kan. dulu itu di angkatan aku 2011 itu tuh bener-bener hanya yang kuota sekitar peringkat 1 sampai 7 aja yang bisa diajukan untuk Gokil. bidik Oh, misi. pinter berarti ini. memang Ya, serius, jadi bener-bener kuotanya itu hanya 25% dari seluruh siswa. Dibatasin banget ya? Dibatasin banget. Dibatasin. Terus juga dulu tuh ada 2 jalur kan, jalur yang pakai nilai rapot sama jalur yang apa sih ujian tertulis tuh namanya apa sih? SNBK. lah, apapun Oh, itu. SNBT yang sekarang. SNBT. SNBT. Jadi alhamdulillahnya dulu tuh aku keterima yang jalur SNMPTN undangan, jadi pakai nilai rapot. Oh, yang Jadi SNBP sekarang. Iya, jadi bisa dapat beasiswa, kebetulan juga pakai nilai rapot, jadi nggak pernah ngerasain tuh ujian-ujian kayak gitu sah. Gokil. Saya loh Sombong. pernah ditolak SNBT, Bu. Pernah. Saya. Oh, Kenapa berarti, Sah? berarti kamu sebelum ini kan masuk Akbara kan? Iya. Meskipun dapat apa namanya? Dapat beasiswa, Beasiswa. tapi kan Pernah ditolak. pernah ditolak. Pernah ditolak Pernah ditolak ya? di mana? Ditolak di Unpad.
Jadi kemarin itu mau ambil jurusan ilmu perpustakaan di Unpad karena kan memang pengen yang ke pemerintahan nih Bu kan. Kan kalau masuk ilmu perpustakaan bisa masuk di bagian kearsipan negara. Oke. Nah, mikirnya gitu dulu. Ya udah ambil Unpad soalnya kata alumni SMA aku yang kuliah di Unpad itu nggak yang terlalu belajar, tapi lebih ke yang sosialnya gitu. Makanya ambilnya di Unpad ditolak. Jodohnya ketemu kita. Iya, ini Jodohnya Ketemu di Akbara. Unpad. Ketemu di di Akbara. Di Akbara. Gara-gara ditolak di Unpad. Iya benar. Nah, maksudnya selama aku mau apply-nya gimana sih, maksudnya kayak kalian berdua itu sama-sama. Kalau saya kan enggak, kaum yang tidak merasakan beasiswa ya kan. Kalian berdua tuh apply-nya gimana? Maksudnya ada yang persiapan setahun, ada yang persiapan sampai 3 tahun tuh. Itu persiapan dalam rangka secara administrasi mau apply Beasiswanya. beasiswa itu atau kayak gimana? Bu Nana dulu deh, kan udah sampai S2. Enggak, cuman kan masalahnya kan gini, waktu aku S1 itu 2011 itu udah lama banget kan, dan mungkin sistem juga ganti. Berapa? Apa? 2011. S1. S1 2011. Oh iya, jadi kan mungkin sistemnya juga Jangan kamu hitung. Jangan, nggak usah Enggak, maksudnya, dihitung. oh iya, aku masih SD SMP ya. Kita ganti nih. Jadi kalau dulu itu memang administrasinya tuh lebih banyak. Jadi kan karena bidik misi itu memang ditujukan bagi yang orang tua dengan gaji di bawah 2 juta kayaknya waktu 2011. UMR aja masih 1,2 1,3 waktu itu kan. Nah, terus ya banyak hal karena bidik misi itu dulu awalnya ditujukan bagi yang secara nilai peringkat itu naik dan bagus, makanya secara tidak langsung ketika dari kelas 1 disiapin itu ya biar nilai rapotnya naik. Tapi terus. sempat juga sih di semester berapa aku nilainya agak turun, tapi ya tetap ranking lah kayak gitu-gitu. Terus ya banyak sih lebih ke administratif kalau beasiswa. Karena segmented sekali maksudnya. Segmented. Sedikit. Apalagi yang S2 itu makin-makin. Jadi kalau beasiswa di Unhan kan kebetulan aku S2 itu beasiswa dari Kemhan di Unhan kan. Universitas Pertahanan ya, Bu. Universitas Pertahanan sebelum Pak Prabowo jadi sebelum Pak Prabowo. jadi menteri waktu itu malahan kan di 2018 tuh masih Pak Ria Mizat Triakudu kan. Nah, itu lebih banyak lagi karena mulai dari administrasi. Terus setelah itu kita ada tes tuh namanya tes TPA, tes potensi akademik dan iya. TOEFL-nya itu Berapa? on the spot cuy. Ada biasanya kan ada minimal berapa gitu kan? Ada 500. Buset. Iya, TOEFL itu waktu dulu 500, TPA minimal 550. Nah, terus setelah itu ada tuh tes psikotes, terus masih ada tes wawancara, terakhir kesehatan. Jadi Tahapannya ya banyak. tahapannya ya, panjang banget, dan makanya tadi saya bilang beasiswa itu nggak bisa kita hanya nyiapinnya, oh aku mau apply deh gitu aja, nggak bisa, harus kita persiapan. Gitu. Tapi itu yang S2 lebih ribet daripada S1 ya, Bu? Iya, itu aku tuh kalau nggak salah daftar di bulan Januari, terus baru ada pengumuman, pokoknya semua tahapan ini dilewatin itu baru Juli. Berarti hampir setengah tahun. Proses itu setengah tahun. Untuk mendaftarnya aja kan sama, maksudnya untuk Iya, mendaftar segala dan proses. seleksinya. Iya, Dan seleksinya. itu belum tentu diterima. Belum ya kan? Iya. tentu. Jadi misalnya dari sebelumnya berapa ribu, nanti jadi berapa gitu. Terakhir di kelasku aja cuman berapa ya, 20 berapa siswa gitu. Berarti nggak yang sampai ratusan kotanya, Bu? Enggak, tapi kalau satu angkatan ada 130 berapa gitu satu Kamu angkatan. gimana nih? Apply-mu gimana? Kalau aku kemarin itu kan memang diwadahi dari SMA-nya kan nih Pak sama Bu. Jadi guru BK-nya itu udah mewadahi untuk Pak Bu kayak Bapak kayak dia udah, saya mau kenalin. Ibu bapak saya ini. Itu diwadahi sama guru BK-nya. Jadi dari awal itu udah ditanyain nanti mau di mana. Terus kalau biaya kuliahnya kan kami memang yang dituntut untuk mendaftar yang KIPK. Tapi sebelum itu kami tuh ada disuruh untuk daftar beasiswa lain. Jadi disuruh untuk daftar beasiswa lain, beasiswa swasta kan, Pak. Itu misalnya dari ITS, Institut Teknologi ya Surabaya, sama ada ITS-nya Trisakti, Bu. Nah, itu kan melatih, selain kita melatih
tes potensi akademik tadi, itu juga ngelatih cara kita meyakinkan si pewawancara kalau kita tuh layak untuk nerima itu. Dan beberapa hal juga sering diadain kayak seminar, terus beberapa hal juga kita diuji cara komunikasi yang baik itu ketika menghadapi pewawancara gimana, mulai dari cara masuk ruangan, duduknya, cara ininya, natapnya itu juga diajari. Jadi makanya sekarang mungkin lebih banyak jadi peningkatan kapasitasnya itu jadi meningkat kan Bu. Jadi ketika menghadapi si pewawancara ini udah nggak yang deg-degan lagi, tapi lebih bisa sih mengalir. yang dikatakan sama Nisa ini memang salah satu modal ketika kita mau daftar beasiswa itu adalah kemampuan public speaking. Karena ya balik lagi bagaimana orang yang memberikan dana ke kita ini bisa percaya nih dananya ini cocok buat dia sebagai penerima manfaat. Betul. Jadi cara meyakinkan ini memang benar-benar harus bisa kita kuasain, Det. Dan ilmu ini bukan hanya manfaat untuk cari beasiswa ya. Iya benar. Ini kayak Berkarir ilmu kehidupan. Iya. Kalau mau kerja ada wawancara juga kan? Ada. Pasti ada. Ini sedang saya wawancara. Oh, iya. Berarti habis ini terima kerja saya ini. Dan ini kemampuan kita berkomunikasi itu menurutku tidak pernah ada ruginya gitu kan. Makanya kan kenapa mungkin sekarang ini kita punya banyak kawan, punya banyak koneksi ya itu kan karena kemampuan komunikasi. Oke, kita masuk ke substansinya tetap beasiswa dulu ya. Oh iya. Kita ngobrol lain di masalah public speaking ya. Oke, kita lebih fokus ke ini tak lanjutkan tadi terkait sama beasiswa. Ada yang KIP kuliah sama bidik misi ya, Naya. S2-nya mana? S2 aku di Unhan. Iya, apa itu berarti dari Kemhan, langsung dari Kemhan. Tetap dari pemerintahan. Pemerintah juga. Dari pemerintah. Dua-duanya tiga-tiganya itu pemerintah. Iya. Nah, yang tak tanya kan pernah nggak juga pas apply itu juga berpikiran jadi ada opsi kedua kalau misalnya nggak terima ini cari yang swasta. Kalau swasta gimana tuh? Oh, aku dulu waktu S1 tuh sempat juga. Jadi CIMB tuh punya program beasiswa juga. Niaga. CIMB Niaga kayak sampai Oke, sekarang bangga. deh. Iya, dia kayaknya ada kerjasama sama kampus di luar gitu untuk program beasiswa waktu itu. Jadi aku dulu juga selain apply yang bidik misi, aku apply juga yang CIMB. Jadi sudah segala macam proses tuh ternyata memang kalau swasta itu nggak boleh double funding gitu loh. Kalau misalnya kita udah dapat dari negeri nggak boleh dapat yang luar gitu ya Bu. Begitupun Ya sebaliknya. namanya usaha ya. Iya. Karena waktu itu enggak. Karena waktu itu nggak tahu kalau udah keterima bidik misinya. Jadi sama-sama belum pengumuman gitu loh. Tapi aku daftar ternyata kok yang CIMB ini secara sistem menolak. Ternyata mungkin secara nasional atau apa database-nya udah saling ini Tersinkron ya, Bu. Tersinkron apa gimana gitu. Tapi memang sih kalau yang di luar di swasta itu malah lebih rigid sih menurutku. Karena kayak tadi ya benar-benar kita itu secara administratif itu harus benar-benar semuanya ada. Terus yang kedua tesnya pun juga benar-benar tes. Kalau KIPK sama bidik misi itu sekarang yang KIPK kan itu kan nggak ada tes kan. Lebih nggak ada sih Bu, cuman wawancara ke kampusnya aja. Itu pun dari kampusnya Nilai. Tapi kalau misalnya swasta itu beberapa ada yang menyelenggarakan Seleksi berkas. Nilai itu yang on the dimaksud spot nilai gitu. itu undangan-undangan itu nggak sih? Beda. Undangan. Ya kan kita itu nilai di rapot, bahkan Iya. KIPK juga nilai rapot. Cuman maksudku kalau yang swasta-swasta ini beberapa ada yang ini loh harus tes on the spot gitu. Oke. Terus wawancara pun juga wawancara sama sana yang punya CSR-nya ini. Tapi kan kalau misalnya KIPK itu kan wawancaranya sama pihak kampusnya. Yang apa sih istilahnya yang ngurusin KIP-nya itu gitu. Jadi memang mungkin rasa deg-degannya lebih gede ya kalau kita keluar. Tapi ada juga yang beasiswa swasta tapi biasanya yang sistemnya kayak hanya untuk setengah tahun apa gimana itu nggak begitu banyak juga syarat-syaratnya gitu. Oke. Kalau aku kan kuliah sekolah nggak ada yang pakai beasiswa. Nggak ngerti, maksudnya nggak ngerti kalau KIPK itu apa dulu, maksudnya bidik misi dulu itu apa. Jadi nggak pernah apply karena pemikirannya itu bayanganku kalau aku ikut KIPK berarti atau bidik misi berarti harus kuliah di pagi. Ya kan reguler kan berarti kan kuliahnya reguler. Sementara waktu itu nggak memungkinkan kalau kuliah itu harus reguler kayak gitu sih. Jadi selain caranya apply-nya gimana, kemudian ternyata swasta juga ada ya. Ada. Nah,
ternyata swasta juga ada. Nah, tapi swasta ternyata memang ini ya, apa nek dari penjelasanmu berarti kalau di KIP kan KIPK itu kita bisa memperkirakan, oh nilaiku gini, ini kira-kira masuk enggak. Tapi kalau pakai tes gitu kan ya agak susah memang juga ya. dari dirinya sendiri sih Pak. Terus kalau yang beasiswa swasta itu lebih yang nggak terikat gitu nggak sih Bu? Maksudnya nggak terikatnya kan kalau KIP kuliah tadi harus yang ngambil kelas pagi, terus IPK kita juga harus naik. Kan kalau yang ke pemerintah lebih ke situnya. Tapi kalau swasta ini itu kemarin ada beberapa beasiswa yang buka untuk yang gap year. Terus untuk yang kerja juga ada yang buka gitu. Tapi mungkin jangka waktunya kayak yang dibilang Bu Nana cuman 2 semester, 1 semester. Terus ada malahan yang dikasih laptop terus dikasih uang saku 1 bulan itu lebih wow gitu loh Pak. Nah, ini kan beda-beda. Maksudnya beda program, beda juga benefit. Iya benar. Nah, dari yang kalian rasakan sendiri sebagai penerima manfaat program ini, benefit apa yang kalian dapatkan? Mungkin dari Nisa dulu nih. Mungkin kalau aku kan beasiswa KIPK itu dapat uang saku, gratis ini biaya kuliah, sama kan seragam juga udah yang langsung include sama beasiswa KIP kuliah. Mungkin lebih ke situnya sih. Jadi udah dapat biaya kuliah plus uang saku. Iya, benar. Uang sakunya? 5,7 per semester. 5,7 per semester. Itu udah di luar biaya kuliah berarti? Itu udah langsung yang ke rekening pribadi. Gokil. Itu memang uang saku pribadi. Jadi kalau di tahunku dulu itu masih 3,6. Jadi per bulan tuh 600.000. Kalau sekarang kan udah makin tinggi kan. Iya. Dulu kan masih gitu. Cuman balik lagi sih kayak skema beasiswa itu kan beda-beda. Skema beasiswa itu beda-beda. Jadi yang kita dapatkan pun juga pasti akan berbeda juga gitu. Contohnya ketika aku S2, aku pikir justru bener-bener terasa kuliah beneran itu ketika S2 karena kan nggak ada kesempatan untuk aku ikut kegiatan di luar nih, karena kalau Unhan itu full day, bener-bener full day. Boarding school nggak Bu? Iya, dulu waktu aku masih ada mesnya S2-nya. Kalau sekarang kan nggak ada yang S2-nya pakai mes itu. Tetapi balik lagi skema beasiswa di Unhan tuh dulu selain dapat gratis biaya pendidikan dan seragam kawan-kawannya, mes gratis, makan sehari 3 kali. Iya serius. Terus abis itu kita ada namanya kuliah kerja dalam negeri sama kuliah kerja luar negeri. Makanya kenapa aku bisa sampai Korea ya karena skema beasiswanya dari Unhan. Korea Jawa Tengah. Itu Korea. Iya, ke Korsel gitu. Lupa sih 8 apa 10 Korsel hari. apa Korut? Enggak, kan Korut nggak bisa masuk kita. Nah, itu tuh hal-hal yang kita dapatkan. Bahkan di Unhan itu waktu itu dapat biaya penelitian juga untuk tesis. Oh, dikasih Bu? Dikasih. Jadi keren. Dapat uang saku juga setiap bulannya. Waktu itu 1 juta. Tiap bulan loh Pak. Ya tapi 1 juta kali 6 kan 6 juta. Tapi kan dia di Jakarta. Tapi saya di Bogor terus pindah ke Jakarta. Kan dapat uang makan. Ya, iya maksudnya. Bukan uang makan. Dapat makan. Iya, dapat makan. Ya 1 tahun itu benar-benar full fasilitas gitu. Tapi setelah sudah keluar dari kampus, artinya sudah nggak ada pelajaran di kelas. Ya penelitian itu aja. Ya, gitu. beda banget ya. Maksudnya kalau dari yang disampaikan Nisa KIPK sama yang dari Unhan. Kementerian Pertahanan beda banget. Nah, ada ininya enggak target kewajiban? Oh pasti. Apa tuh kewajiban? Kalau Nisa apa nih? Kalau aku kan IPK-nya harus stabil dan harus aktif, mungkin aktif ikut organisasi kampus, kegiatan kampus ataupun yang di luar kayak lomba-lomba gitu sih Pak. Oke. Ya itu kayaknya secara umum sih biasanya kayak gitu ya. IPK harus di atas 3,5 gitu. Itu waktu aku S1. Waktu S2 ini makin kan. Jadi harus selesai 1,5 tahun. Buset. S2 kan 2 tahun kan, Iya. 1,5 tahun harus sudah selesai. Jika tidak selesai maka ada kompensasi yang diberikan ke kampus. Waktu itu sekitar 320 juta. Buset. Itu kalau nggak selesai harus balikin segitu. Harus balikin. 320 juta. Tapi kan kalau skemanya kayak tadi ya, setiap hari kita dari mes, ada bus antar jemput, terus ada makan, kayaknya juga untuk nggak selesai kan sangat minim ya. Apalagi nggak disambi-sambi. Nah, dan itu nggak boleh kerja di luar karena
karena misalkan ada jam kosong itu ada istilahnya belajar mandiri, bener-bener masih harus di lingkungan kampus. Gitu. Jadi kalau misal ya namanya juga kita kuliah semi militer kan. Jadi memang ini secara disiplinnya lebih kerasa. Dapat. Ini kan yang kalian jelaskan ketika menjalankan perkuliahan. Iya. Setelah lulus ada kewajiban tertentu nggak? Oh, kalau aku kan kewajibannya kan cukup satu kan. Itu aja. Bela negara. Itu kayaknya semuanya enggak sih, Bu. Nah, bela negara adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Mesti nanti setelah selesai kuliah itu apakah ada kewajiban? Misalkan LPDP itu kan LPDP harus balik. Kan harus oh iya Bu, kalau LPDP gitu. Dan ada pengabdian hitungannya berapa gitu loh. Nah kalau KIPK sama yang Kemenhan itu setelah lulus apakah ada juga kewajiban tertentu? Mungkin enggak sih Pak, tapi lebih ke niat pribadi ya. Ya karena udah dari kampus Akbara masa enggak mau berbakti lagi ke Akbara gitu. Asik. Tapi memang benar, ibaratnya kan gini. Kita ini badan publik loh. Kenapa aku bilang kita badan publik? Karena ada APBN yang mengalir dalam darah kita. Nah, benar. Sekarang Anda berdua. Nah, maksudnya kan ada APBN nih dalam diri kita. Kok sungguh sangat jahat gitu loh ketika kita nanti sudah lepas atau sudah selesai, tapi kita nggak ada pengabdian buat negara gitu. Bener. Loh. Pengabdian buat negara ini kan banyak banget kan caranya. Mungkin dengan sekarang ini aku ngajar. Ini kan termasuk kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan tujuan nasional Indonesia. Ya itu juga, itu kayak konsekuensi logis yang harus kita lakukan gitu loh. Lebih ke moral pribadi aja. Moral pribadi, bener Pak. Dan itu Oh iya, di Unhan itu kan karena ada S1, S2, S3. Yang S1 ini lebih kerasa lagi sih konsekuensinya apa yang harus mereka dapatkan ketika lulus. Kan mereka juga dididiknya kan lebih keras ya, Bu. Lebih keras, lebih militer gitu kan. Mungkin entah masuk ke ke militer atau kalau enggak di Unhannya di Kemhannya sendiri gitu. Mereka lebih ketat lagi. Soalnya dulu aku udah pernah mau apply Unhan kan waktu semester 1. Tapi ada ini persyaratan tinggi. Nah, kalau S2 S3 kenapa Anda bugel ya? Tapi bisa nanti S2-nya ngambil manajemen bencana di sana kan bisa. Itu enggak ada syarat untuk tinggi badan. Makanya kan kemarin pas waktu pertama kali ketemu Bu Nana bilangnya dari Unhan. Wih, ini nih universitas yang dulu nolak aku karena aku pendek gitu. Iya, kan enggak apa-apa S2-nya kan. Amin, semoga ya, Bu. Mungkin karena outputnya yang dicari beda. Kan. Karena tadi S1 kan untuk lebih ke fisik gitu loh, militer. Mungkin lebih ke biar nanti abdi keluar negaranya itu bisa jadi seorang abdi negara. Abdi negara bukan hanya militer ya, Bu. Sebenarnya. Ini petugas KPPS juga abdi negara. Besok ini mereka akan bertugas. Iya, mengabdi pada negara. Sehari doang sih maksudnya. Iya, enggak usah diperjelas gitu. Tetapi kayaknya yang layak untuk kita coba itu LPDP loh, Dad. Karena skemanya lebih menarik lagi dan tantangannya juga lebih besar gitu. LPDP itu kan bisa S2, S3, S1 juga atau gimana? S1, S2, S3. Lo ada S1-nya Bu LPDP? Setauku sih, tapi kalau sekarang kan yang kita kejar kan S2, S3 kan. Iya sih, bener. Dan itu skema beasiswanya memang lebih menarik, bahkan bisa ke luar negeri juga. Cuman proses seleksinya pasti juga lebih ketat lagi. Itu yang ada buat essay bahasa Inggris kan? Terus tes IELTS kan kalau udah LPDP. LPDP luar negeri itu IELTS. Tapi kalau misalkan di dalam masih bisa pakai TOEFL. Harus fight sih maksudnya kalau. Itu fightnya harus kerasa banget sih gitu. Lebih ini karena ininya banyak. Pesertanya kan banyak. Juga banyak. Iya, memang negara ini kan sekarang banyak menyediakan beasiswa kan. Jadi menurutku kita sebagai warga negara ya ayo manfaatkan itu gitu loh. Alternatifnya banyak. Banyak. Tinggal kitanya aja gitu loh, mau nggak berjuang lebih. Banyak kan di luar sana masyarakat itu berpikir gak usah kuliah mahal. Bener. Kuliah ini berpikirnya itu masih harus mandiri membayar gitu loh kan. Padahal kan di luar sana Nisa merasakan sendiri, Bu Nana merasakan sendiri gimana S1 S2-nya dapat beasiswa. Ya itu gitu ya. Tapi kan mungkin aku kan termasuk dari desa yang terpencil kan. Nah, itu tuh informasi beasiswa itu nggak dapat sampai kampungku gitu loh, Pak.
Untungnya kemarin kan karena aku udah SMA-nya yang dibilang ke kota karena Medan kotanya. Jadi di situ aku dapat informasi ada beasiswa banyak. Memang BK harus kayak gitu. Terima kasih Bu Guru. Ya, terima kasih kepada guru Indonesia. Baik banget loh, maksudnya kamu diarahin terus dikasih informasi itu kan nggak semua loh, maksudnya nggak semua sekolah kayak gitu. Kan pendiri SMA aku itu visi misinya memutus rantai kemiskinan dengan pendidikan yang berkualitas. Wih, mantap. Tapi memang harus kayak gitu. Sekarang ini harus menjadi pahlawan untuk keluarganya masing-masing. Iya dong, kan paling tidak ada dalam satu rumah itu ada yang sarjana. Satu rumah satu sarjana. Iya, minimal. Kayak pernah denger apa? Ayo. Program siapa? Tapi itu bagus kan? Iya. Tapi emang harus kayaknya penting juga kan, maksudnya di saat ini edukasi pendidikan kan juga amat sangat penting kayak. Daya saingnya kan juga tinggi. Tapi kan enggak. Terus kadang orang juga mikirnya beasiswa itu cuma untuk kuliah, S1, S2. Padahal SMA juga banyak sebenarnya, Bu. Aku juga SMA juga keterima beasiswa, tapi itu yang lebih ke swastanya. Oke, ya berarti ini kalau disimpulkan alternatif pembiayaan kuliah itu banyak. Banyak bisa di di swasta, bisa di negeri. Pemerintahan, iya. Atau kalau mampu mandiri ya bayar sendiri. Tapi kalau mau beasiswa juga banyak tersedia gitu ya. Jadi bukan alasan lagi kalau misalkan nggak mau kuliah gara-gara biaya mahal. Biaya mahal itu bisa. Ya ini buktinya. Iya. Ada yang bener. Ya kan? Ada yang S1 dapat, S1 S2 juga tetap dapat. S3 nanti ya naik. Amin. Makanya kita harus memanfaatkan negara, memanfaatkan untuk hal yang baik. Mencerdaskan apa tadi, Mas? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu juga uangnya rakyat. Iya. Kan gini loh, udah bayar pajak kan. Daripada pajak ini dikorupsi ya kita ikutlah merasakan gitu kan. Dampak positifnya. Boleh dong. Kayak gitu ya. Terakhir, informasi terkait dengan beasiswa itu bisa didapat itu dari mana? Wah, sebenarnya Google aja banyak. Maksudnya segampang kita mengetik informasi beasiswa 2024 langsung keluar. Banyak, iya benar, Pak. Tapi memang dulu aku nyarinya juga gitu, Sa. Di Google, Bu. Di Google. Informasi beasiswa 2012 misalnya. Udah nanti banyak tuh muncul. Aku lebih ke Instagram sih, Bu, biasanya. Kan masa kita itu belum ada Instagram. Oh, belum ada. Ada Instagram 2014. WA tuh udah bagus lah. Iya. Itu ya berarti hanya memanfaatkan Google untuk cari informasi terkait dengan beasiswa. Atau media sosial lainnya deh sekarang udah banyak banget. Nanti akan keluar tuh mau yang secara nasional pemerintah atau yang sub dari kementerian misalkan atau dari lembaga terkait gitu ya. Gokil juga loh, ada nih kabupaten-kabupaten dia yang juga memberikan beasiswa kepada yang pemerintah daerah. Kan makin banyak tuh iya, berarti. jadi Pemda bahkan Pemdes ini tahu Ponggo enggak? Ponggo itu dia itu kayaknya kelurahan terkaya di Indonesia. Dia PAD-nya memang paling tinggi pendapatan asli desanya. Di Klaten itu. Klaten yang sumber air yang dari aqua itu kan. Tapi kalau Ponggonya itu yang dia wisata airnya yang ada snorkelingnya, yang bisa foto di bawah air. Bawah air. Di bawah ada NMAX-nya. Tapi benar banget sih. Itu bahkan ada 1 juta untuk satu keluarga untuk apa sih namanya biaya kuliah, dan memang salah satu program satu keluarga satu sarjana itu juga memang udah di sana. Jadi sekarang itu udah banyak kok desa-desa yang dia memberikan pembiayaan. Jadi mungkin kan ada tuh orang-orang kaya di desa itu yang bingung mau dibawa kemana duitnya apa gimana. Nggak berseri ya kan? Ya karena nggak berseri kan. Jadi banyak yang sudah mulai menjadi penyandang beasiswa. Beasiswa benar. Penyandang dana untuk beasiswa. Gitu. Nah. Wonogiri juga ada banyak kan berarti kan. Kalau enggak kampus juga buka kan? Buka ya, kampus juga buka. Ya, ada keringanan apa, bebas biaya apa. Bebas biaya apa. Terus ini salah satunya yang KIPK itu kan hampir seluruh kampus yang dia terakreditasi baik sekali sama unggul ya, Nay? Enggak semuanya bisa. Bahkan itu skemanya ada 2 loh untuk beasiswa KIPK itu. Gimana? KIPK yang dia dari Dikti kuotanya itu tergantung sama akreditasi kampus. Kayak baik sekali itu berapa, nanti baik berapa, unggul berapa. Ada yang skema usulan masyarakat. Kalau usulan aspirasi itu ya, Bu? Ya, yang dari aspirasi anggota dewan. Itu pun juga
apa sih namanya, ketua komisi kayak gitu-gitu, dia punya kuota untuk ini mahasiswa apa sih namanya ya, penerima beasiswa gitu. Oke, makin banyak kan berarti sekarang ini. Jadi bisa langsung menghubungi kampusnya. Kalau pengen di Unpad, Unpad ada beasiswa apa misalkan, itu bisa ya. Iya bisa. Atau pakai cara yang lain. Makin banyak sekali. Oke. Banyak Gitu aja ya. Ya. Berarti obrolan kita masalah beasiswa gitu tadi. Kalau mau cari informasi terkait mahasiswa beasiswa gitu tadi. Pengen jadi mahasiswa mana ya tinggal lihat informasinya, pembiayaannya seperti apa, penerimaan seleksinya gimana, seleksinya seperti apa. Nah, itu bisa dimaksimalkan. Oke, gitu aja ya. Iya. Mungkin pembahasan topik kita hari ini udah selesai ya. Semuanya bisa asal kita berniat. Itu intinya. Jangan memanfaatkan yang kita punya, tapi kita harus bisa mengusahakan itu sendiri. Mungkin obrolan kali ini kita akhiri. Bye bye semuanya. Dah.